Pernah denger nggak kalian ada orang yang jualan produk digital worksheet anak tapi sebulan bisa dapat 40 juta seperti ini? Ya, worksheet anak adalah sebuah hal yang cukup menarik dan gampang banget dibikin hanya dengan menggunakan Canva. Yuk kita akan bongkar rahasianya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas sedikit soal produk digital lagi yang kali ini udah cukup marak dan agak meresahkan nih ya teman-teman ya. Dan cukup menggiurkan sebenarnya teman-teman. Nah, jadi worksheet anak ini nanti buat teman-teman yang belum tahu kita akan bahas lebih detail lah di sini ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya kalian lihat kan banyak banget sekarang orang-orang yang jualan. Ya promosinya sih kadang pakai live streaming, kadang pakai video, ngajarin teman-teman kayak bikin-bikin model beginian loh. Jadi bikin model-model kayak pembelajaran anak gitu. Kayak mungkin anak itu latihan untuk menggaris, latihan untuk ngikutin garis putus-putus, dan bahkan mungkin tebak-tebak warna. Nah ini mobil ini warnanya kemana, tinggal dicocokin satu dengan yang lain. Itu banyak banget sekarang, apalagi di TikTok ya. Akhir-akhir ini di TikTok itu banyak banget live yang ngajarin orang-orang bikin worksheet anak kayak gini. Nah imbing-imbingnya mendapatkan penghasilan 42 juta seperti ini teman-teman ya. Jadi banyak juga yang ini digratisin, produk digital hak jual kembali, dijual dengan harga 3.000 dan seterusnya. Dan di sini mereka melakukan modus-modus penipuan. Nah, kita akan bahas lebih detail teman-teman nih ya. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Jadi sekarang itu kalau dulu kan modus-modusnya kan nggak ngasih tahu ya produk digitalnya apa. Pokoknya pamer penghasilan, buka kelas untuk produk digital, terus dikasih produk digital hak jual kembali yang tinggal jual aja karena siap jual gitu ya, kalian nggak perlu capek-capek bikin lagi. Lalu kalian diajarin cara jualnya dan mentornya sendiri tidak pernah ngejual barang ini. Akhirnya teman-teman cuman bingung sendiri gimana cara ngejualnya, produknya laku apa enggak. Dan ya lama-lama produk digital akan jadi mirip seperti sistem Ponzi. Produk digital gratis yang siap jual ini bukan dimanfaatkan nilai atau value-nya, tapi hanya sebagai tongkat estafet untuk diteruskan dan dijual lagi. Ujung-ujungnya yang beli apa? Yang beli juga nggak guna, nggak kepake. Ujung-ujungnya jualan kelas semuanya. Ini harus kalian waspadai dan hati-hati. Apalagi di sini penghasilan 42 juta, 40 juta. Nah itu adalah penghasilan dari jualan kelas ini tadi, bukan dari jualan produk digital hak jual kembali tadi. Nah ini pun mulai dilakukan oleh orang-orang yang jualan worksheet anak. Saat live streaming, saat mempromosi, mereka ngasih tutorial tuh. Nanti pilih gambar mobilnya ya, fontnya pakai ini ya, caranya gini aja ya. Nanti setelah itu kita tinggal ekspor ya, jadikan PDF ya, atau mungkin jadikan seperti template atau desain apapun di Canva. Pokoknya katanya gratis dan caranya gampang banget, katanya seperti itu. Tapi saya mendapatkan banyak DM di TikTok itu, keresahan-keresahan orang yang merasa ketipu. Karena ketika mereka join kelas produk digital ini, mereka diajarin worksheet anak tadi. Tapi di dalam kelasnya, mereka diajarinnya cara jualan kelasnya. Ya, bisa dipahami nggak maksud saya? Contoh gini, ibaratnya analoginya adalah teman-teman ada orang lagi live streaming, lagi masak nasi goreng nih, gitu ya. Lalu mereka menunjukkan ini loh jualan nasi goreng saya itu per bulan dapat 40 juta katakanlah seperti itu ya. Nanti kalian akan diajari cara bikin nasi goreng yang sama enaknya kayak gini. Nanti akan diajari cara jualannya nasi gorengnya. Terus diajarin sampai awal sampai akhir cara jualan nasi gorengnya. Tapi ketika kalian udah ikutan kelas jualan nasi gorengnya tadi itu, ternyata yang di dalamnya teman-teman justru malah diajarin cara jual bakso. Nah, nyambung nggak? Nah, masalahnya adalah teman-teman yang diajarin di kelasnya tadi itu teman-teman. Nah, mentornya itu nggak pernah jualan bakso gitu loh. Mentornya itu cuman perjualan nasi goreng aja gitu, teman-teman. Kebalik. Mentornya itu nggak pernah jualan nasi goreng gitu. Mereka hanya jualnya itu bakso. Yang dapat penghasilan 40 juta ini dari bakso sebenarnya, bukan dari nasi goreng. Nah gambarannya seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Nah ini yang harus teman-teman waspadai. Saya pernah datang ke live streamingnya orang-orang kayak gitu dan saya bertanya dong, ini bener nggak yang dijual itu adalah worksheet anak kayak gini? Kalau iya, saya minta tolong, itu beneran nggak 40 jutanya itu dari mana? Dijualnya di mana? Transaksinya bagaimana? Gitu loh teman-teman ya. Karena kan mereka promosinya itu kan, transaksinya bagaimana? Dan ini baru-baru ini, bukan zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin oke lah ya. Ini baru-baru ini. Kok bisa 40 juta
dari jualan worksheet anak? Kalau iya, saya minta dong data transaksi, detail transaksinya. Itu kan kelihatan ya teman-teman ya. Contoh kayak produk digital saya di link ID, di menu order ini deh. Ini kan kelihatan ya teman-teman ya. Orang-orang yang beli produk digital saya kan di sini kelihatan banget tuh. Tuh, ini expired, ini sukses nih. Ini adalah orang-orang yang beli produk digital saya guys. Tuh, kelihatan di sini. Nah, mereka nggak mau dong ketahuan kalau mereka ini ternyata jualan bakso bukan jualan nasi goreng. Atau ternyata mereka ketahuan jualan kelas produk digital bukan jualan worksheet anak tadi yang saya maksud di Canva tadi ini tadi teman-teman. Nih, saya cuma minta tunjukkan halaman ini, saya akan bayar 10 juta tunai dan ajarin saya buat jualnya di mana. Kan dia jualan kelas kan cuma 99.000, 150.000. Saya cuma pengen dia nunjukin menu order ini, dibuka ya. Kadang dia nggak dibuka, mereka itu cuma bilang ini lo ordernya sekian-sekian. Mereka nggak mau ngebuka. Biasanya yang mereka tunjukkan adalah di sini. Halaman ini mulu yang mereka tunjukkan. Mereka nggak berani menunjukkan halaman ini. Nah, saya cuma minta ditunjukkan halaman ini. Bener gak 40 jutanya tadi itu dari jualan worksheet? Saya bayar 10 juta. Gak ada yang berani. Ujung-ujungnya akun saya yang diblok. Nah, jadi kalau teman-teman mau jualan produk digital, saran saya juallah dengan cara yang jujur teman-teman. Artinya apa? Kalau teman-teman mempromosikan produk digital, ya udah teman-teman jualan aja produk digitalnya, kelasnya. Kalian bilang jual kelas produk digital. Kalian nanti ajari bikin-bikinnya, terus kemudian jangan bilang, ini itu, saya jualan produk kayak gini aja gampang banget bikinnya, saya dapat 40 juta loh. Enggak, 40 juta ini jujur aja dari jualan kelas ini tadi. Jangan dibilang, karena coba deh teman-teman, coba deh yang udah mulai beli-beli produk digital selama ini. Terutama kalian-kalian yang udah pernah ikut kelas dan pas tergiur dengan produk digital, jual kembali, terus kemudian produk digital kayak worksheet anak, cara mewarnai anak. Coba deh, teman-teman banyak yang merasa kecewa karena mereka taunya jualan itu, ternyata mereka disuruh jualan kelas dan kelas lagi. Ujung-ujungnya apa? Kayak Ponzi lama-lama. Semua orang jualan produk digital untuk jualan kelas produk digital, untuk jualan kelas produk digital lagi. Gak ada ujungnya. Jadi cuman dijadikan kayak money game atau Ponzi aja gitu. Ya produk aslinya itu tidak mempunyai nilai. Nih produk digital ini gak mempunyai nilai gitu loh. Nah contoh nih ya, contoh. Produk digital seperti kalau saya nih jualan produk digital ya, contoh. Ini kalian bisa lihat ya, surat Ar-Rahman ya, Bismillahirrahmanirrahim, ada tulisan Arabnya, ada Latinnya, ada arti bahasa Indonesianya. Nih, Ar-Rahman ya, ada penerjemah, ada artinya nih. Ini guys, ini saya jual menjadi produk digital, itu laku. Ini adalah produk digital yang berguna buat orang lain, karena ketika orang beli ini, ya mereka akan bisa ngedit-ngedit kan. Artinya diedit, fontnya diganti. Yang penting mereka nggak bikin dari nol. Nah, ada nggak target audiensnya? Ada. Siapa? Orang-orang yang bikin channel YouTube murotal. Ya, pengen bikin channel YouTube murotal seperti kayak channel saya nih ya. Oke, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu channel saya, channel murotal saya teman-teman. Dimana ini tuh kan ada Arabnya terus ya. Kalau misalnya kita play kan ada Arabnya. Dan ya orang-orang yang pengen menjadi punya channel YouTube, pengen punya dapat pahala, pengen punya dapat kayak penghasilan tambahan, tapi pengen juga ya konten-konten seperti ini tapi bingung cara bikin Arabnya bagaimana. Harus mulai dari nol, wah repot ya. Nah ini adalah target market saya adalah orang-orang yang bukan males sih, gak ada waktu untuk beli ini gitu loh. Gak ada waktu untuk beli ini. Dan ini pun banyak, saya ada surat Ar-Rahman, Yasin dan seterusnya. Nah ini laku, apakah laku? Ya laku karena memang ada target audiensnya. Begitu pula juga worksheet anak ini sebenarnya. Apakah laku worksheet anak ini? Laku banget. Tapi untuk segmen tertentu. Tapi tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya, nggak boleh ngomong tidak mungkin. Tapi agak nggak masuk akal sebulan dapat 42 juta dengan jualan worksheet anak. Dan yang jadi masalah adalah ngomong dapat 42 juta ini, tapi mereka bilangnya original, organik tanpa bayar-bayar ads. Kalau bayar ads masuk akal. Ya, kalau pemula diiming-imingi 42 juta, terus kemudian jadi jualan worksheet ini tanpa iklan, menurut saya mustahil. Saya akan sangat percaya kalau dia bilang, oh dapatnya 42 juta, kalau dia ini ngajarin untuk jadi konten kreator sebagai anak parenting gitu loh. Jadi contoh, ini kan kayak untuk melatih anak untuk lebih cepat kayak saraf motoriknya atau apanya gitu ya teman-teman ya. Nah dia bikin konten-konten edukasi seperti itu dan dia jualan ini dan ini laris. Percaya saya, mau dapat penghasilan 100 juta pun saya percaya. Yang jadi masalah adalah iming-imingnya, enggak kok semua pasti bisa, semua bisa langsung jualan tanpa harus ngonten-ngonten dulu. Ini masalahnya.
Disitulah masalahnya. Orang kecewa dong. Orang bikin ginian mah bisa aja, gampang banget, tinggal ngikutin tutorial di YouTube banyak. Pakai Canva pun tinggal geser-geser aja, bener gak? Nah, ketika yang jadi masalah adalah gimana cara ngejualnya. Itu dia yang jadi masalah, teman-teman. Ya, nah contoh 50 skrip formula saya ini kan sebuah produk digital juga. Terkait gimana cara bikin scripting konten, konsepnya bagaimana, ada larangan, ada angka, copywritingnya bagaimana. Ini kan sebuah produk digital yang memang bisa diperjualbelikan dan orang bisa menggunakannya dan untuk memanfaatkan ketika dia mau bikin konten lagi. Ya, bukan yang worksheet anak yang orang itu belinya harus di print dulu. Ini kan orang beli harus di print. Nggak mungkin beli cuma desain gini doang kan. Harus di print. Nah, rata-rata yang beli produk digital worksheet tadi itu adalah member-member kelasnya dia sendiri. Mereka malas bikin ini, terus si mentornya ini, jualannya ini, ya, biar member-membernya nggak perlu bikin dari nol lagi, dijual lagi ke dia. Tapi apakah mungkin bisa mencapai 42? Ya, saya ragu akan hal itu. Bukan berarti tidak mungkin, tapi yang jadi masalah adalah proses penipuan yang dilakukan di proses ini loh. Dari ketika promosi, ngajarin cara jualinnya, ternyata cara jualinnya itu tidak sesuai dengan apa yang dia jual. Ya, ibaratnya kan dia ngajarin orang yang dia sendiri tidak pernah melakukannya, teman-teman. Karena ini bukan ide konten ya, ini tuh benar-benar ya orang berharap masuk, berharap pengen diajari terkait hal itu. Contoh simpel kayak di produk digital saya ini deh, oke ya. Ini saya mempunyai sebuah storybook atau grup VIP gitu ya. Contoh 50 skrip formula deh, gak usah jauh-jauh deh. 50 skrip formula. Saya jual dengan harga 145.000. Nah, produk digital seperti apa? Lah, lihat aja seperti ini. Total ada 50 video yang mengajarkan teman-teman untuk bikin scripting konten tuh. Materi pembelajarannya nih ada 50, formula nomor 17. Tinggal di play aja nih ya. Jadi ada videonya, ada pembelajaran, dan ini adalah produk digital yang saya jualnya itu bukan jualan kelas produk digitalnya lagi, tapi real produk digital, bukan jualan kelasnya lagi. Apakah salah orang jualan kelasnya? Tidak salah, gitu loh. Tidak salah, dan bahkan di storybook saya yang ini, saya pun juga anggap aja ini jualan kelas produk digital juga. Karena ini jualan terkait hal-hal apapun yang saya geluti atau grup VIP saya. Sebagai contoh di sini ya, di bagian affiliate ini, kalau kita klik daftar isi, teman-teman bakal ngelihat nih di bagian bawah ini ada yang namanya materi produk digital. Saya kasih juga cara setting link ID, cara buat produk digitalnya, manipulasi dan modus-modus penipuannya pun ada juga sebenarnya. Gitu loh teman-teman ya. Nah ini tapi campur materinya dengan Shopee affiliate, dengan TikTok affiliate. Intinya bukan sebuah produk yang dipakai untuk memancing orang join tanpa ngasih tahu real fungsi produk itu buat apa. Nah contoh lagi, 500 template Excel atau 500 template PowerPoint. Dibuka di PowerPoint model terbaru aja pada nggak bisa rata-rata. Desainnya acak-acakan gitu. Dan orang-orang itu ya teman-teman ya, tidak membuat produk digital ini menjadi produk yang memiliki value lagi. Karena gratisan, mereka menjadikan ini sebagai bahan dagangan dan bahan jualan terus. Nah, buat teman-teman, lebih baik ditanyakan deh, ini beneran real jualannya worksheet anak tadi atau bagaimana? Nah, atau ya gini aja deh buat teman-teman yang pengen jualan kelas produk digital, ya udah ngomong terang-terangan aja di awal. Guys, saya jualan kelas produk digital, saya akan ajari gimana bikin produk digitalnya gimana dan seterusnya. Tapi jangan bilang penghasilan ini didapatkan dari jualan worksheet anak ini yang nggak pernah kalian lakukan gitu loh. Ya, kalian jujur-jujuran aja. Oh, saya jualan kelas produk digital. Saya ajari dari awal sampai akhir cara promosinya seperti yang saya lakukan saat ini dan saya menghasilkan penghasilan sekian loh, gitu loh. Kenapa kok kadang worksheet anak ini dijadikan kedok, terus kemudian produk-produk lain dijadikan kedok, bahkan ada juga yang jualan video, kumpulan video gitu. Itu kan salah. Karena apa? Karena mereka menjanjikan kemudahan dan angin surganya. Gitu. Ya. Oke, jadi bang, tapi saya pengen bang bisa setting link ID dan seterusnya. Sebenarnya di channel YouTube ini sudah ada. Kalian coba deh cek di playlist produk digital, itu sudah ada kok. Cara daftar link ID, kayak gini ya. Cara daftar link ID-nya, terus kemudian teman-teman cara untuk setting username-nya, cara bikin halaman websitenya kayak gini, bentuknya gimana, setting-settingannya. Itu udah pernah saya bikin, kalian bisa cek di playlist produk digital, itu sudah ada. Videonya belum banyak kok, tapi udah cukup mencakup bagaimana kalian setting produknya dan sebagainya. Oke, saya ngomong kayak gini bukan berarti saya nggak pernah jualan produk digital ya. Sekali lagi kalian sudah tahu produk digital saya apa. Dan kalian juga sudah tahu di sini penghasilan saya dari produk digital dari link ID udah 1,1 M. Dan dari Mayar, kan saya jualannya sekarang di Mayar ya teman-teman ya. Dari Mayar juga udah 1 M lebih juga gitu loh. Ibaratnya apa? Saya nggak mau produk digital ini akan menjadi sesuatu yang orang itu benci gitu loh. Wah,
gara-gara kena tipu oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab seperti ini gitu. Kecewa, kalau orang kecewa orang nggak akan percaya. Nah, saya sangat nggak mau karena saya sendiri pun juga menggeluti dunia produk digital. Jadi saya sangat berusaha untuk menjaga agar produk digital itu kalau bisa dipertanggungjawabkan lah. Masalah materinya bagus atau jelek itu urusan belakang sebenarnya. Yang jadi masalah adalah nipu atau tidaknya. Nah ya, kalian bisa lihat sendiri aja produk saya di link ID terjualnya berapa dan seterusnya. Gitu ya. Oke, jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ya, fenomena worksheet anak ini adalah fenomena yang menurut saya agak meresahkan di TikTok ya, terutama di TikTok karena mungkin orang TikTok masih awam banget semuanya. Dan saya akan terus memperjuangkan agar ya produk digital itu namanya nggak semakin jelek dan nggak semakin jelek. Ya, sorry banget videonya jadi makin panjang, tapi ya saya harus meluruskan jangan sampai teman-teman tertipu dan teman-teman menganggap produk digital itu jelek dan semuanya penipu. Enggak, karena masih banyak kok produk-produk digital di luar sana yang bagus-bagus. Dan memang ada juga produk digital yang jualan worksheet anak dan itu terbukti laris juga ada. Tapi mereka adalah konten kreator yang udah berjuang untuk membuat sebuah konten, mengedukasi soal anak, dan membuat akun yang udah dibangun lama. Ya, intinya adalah personal branding itu penting, public speaking itu penting, dan gak semudah yang kita bayangkan hanya bikin worksheet terus langsung laku, enggak. Perjuangannya yang sebenarnya adalah cara menjualnya, bukan bikin produk digitalnya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.